Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid At-Thayyibah dan para penghafal Al-Quran yang ada di sini, para alim, ulama, para asatidzah, guru-guru kami tercinta yang ada di perumahan ini, dan yang sama-sama kita muliakan juga Ketua DKM Masjid At-Thayyibah yang selalu memberikan gagasan, ide, pemikirannya untuk kemajuan masjid ini, serta jamaah Bapak Ibu semuanya yang istiqomah beribadah di masjid yang tercinta ini. Saya doakan Bapak Ibu yang rajin dan istiqomah, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Dan Allah berikan anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal. Pada malam hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seluruh masjid menyampaikan judul yang sama di malam ke-21 ini, yaitu judulnya upaya memperbaiki diri. Ini adik-adik yang sedang mencatat. Hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ada di sini yang tidak ada kesalahan maupun dosa? Pasti jawabannya tidak ada yang angkat tangan. Karena kita tahu Bapak Ibu, kita sendiri ini adalah makhluk yang penuh dengan dosa. Betul Bapak Ibu? Sebagaimana ungkapan orang-orang yang baik itu adalah orang yang selalu senantiasa memperbaiki diri. Senada dengan orang yang kuat, itu bukan orang yang bisa mengangkat beban yang kuat, Pak, Bu. Orang yang kuat ia adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu. Sama lagi orang yang pintar, bukan orang yang bisa menjumlah beberapa item barang maupun beberapa angka. Orang yang pintar adalah orang yang pandai menggunakan waktunya dengan baik. Ini adalah ungkapan-ungkapan sama, Pak. Kembali ke tema, orang yang baik adalah orang yang selalu senantiasa memperbaiki diri. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita bisa berjalan dengan gagahnya. Kita bisa pulang ke rumah dengan pedenya. Tahu nggak Bapak Ibu? Karena Allah sudah menutup aib kita. Andaikan segala dosa dan kesalahan Allah tampakkan di muka kita, Pak, betapa malunya kita, Pak. Dan ini jarang disadari oleh seorang muslim. Kita ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pandai-pandailah menjaga dan selalu senantiasa memperbaiki diri. Maka tidak ada orang yang tidak punya salah, tetapi hari ini kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memperbaiki diri. Ayo Pak, ada dua hal upaya kita dalam memperbaiki diri itu sebelum ajal menjemput. Maka tema ini mengantarkan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan sampai kita kembali kepada Allah Bapak Ibu penuh dengan lumpuran dosa alias su'ul khotimah. Karena dosa terus kita lakukan, tak kunjung kita bertobat, akhirnya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bapak Ibu kalau hari ini masih melakukan dosa terus menerus dan Bapak tidak pikirkan
suatu saat bapak akan kembali kepada Allah, maka bapak akan menjadi orang yang jelek, orang yang su'ul khotimah, buruk-buruknya kematian itu Pak. Dan kita tahu orang yang buruk kematiannya itu, dia akan mengalami haus yang sangat luar biasa. Walaupun diminumin oleh air sebanyak air di lautan, maka tidak akan pernah menghilangkan rasa haus. Itu orang ciri-ciri su'ul khotimah. Ustaz, kalau orang husnul khotimah gimana? Kalau dalam Nabi katakan orang yang husnul khotimah itu Pak, maka ketika dia meninggal, di dahinya ini terasa keringat Pak, ada kemilau di keningnya. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang meninggal, kalau bertakziah, jangan cukup duduk di tenda, di bawah tenda Pak. Maka sunnahnya adalah mendekati orang yang meninggal itu, lalu Bapak buka itu Pak kainnya sebelum Bapak doakan. Maka terlihat orang-orang yang beriman yang husnul khotimah, berkilau keningnya. Nah ini dia Pak. Ustadz, kalau mukanya cemberut gimana? Kita doakan Pak. Dan banyak kisah-kisah orang yang su'ul khotimah didoakan oleh orang yang bertakziah, lalu bercahaya mukanya. Gitu Pak. Kalau dia sudah husnul khotimah, alhamdulillah menjadi pelajaran bagi kita semua. Apa itu Ustaz? Supaya kita memperbaiki diri kita ini dan kita mencapai derajat orang-orang yang baik di mata Allah. Karena apa Pak? Karena kita akan bertemu dengan Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kecuali adalah amal-amal buruk kita. Di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 itu, di situ dikatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari itu tidak akan berguna anak laki-lakimu, hartamu sekalian, kecuali engkau menghadap Allah dalam keadaan husnul atau hati yang selamat. Alias menurut para ulama, ini kalau kita mau bertemu dengan Allah di surga Pak, kita harus benar-benar hati yang bersih. Makanya ceramah ini disampaikan. Yang pertama, adik-adik semua yang sedang mencatat, orang-orang yang selalu senantiasa memperbaiki diri itu, dia selalu mengupayakan yang pertama ini, dia selalu bertobat. Apa itu maksudnya Ustaz? Ketika dia berbuat salah, dia cepat kembali Pak. Karena tobat itu asal katanya adalah kembali. Orang yang berbuat salah langsung kembali lagi. Supaya apa Ustaz? Supaya orang-orang beriman ini, kalau dia berbuat salah, seketika dia kembali kepada Allah, dan Allah tutupi aibnya itu Pak. Maka sampai saat ini Bapak Ibu yang rajin ke masjid ini, ringan bebannya karena Allah sudah tutupi. Gimana Ustaz menemukan keterangan itu? Di Quran surah At-Tahrim ayat 8-nya itu. Apa yang Allah katakan? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, kembalilah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya kembali. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahanmu itu dan menutupi semua kesalahanmu itu. Dan Allah berikan nanti jaminan di surga nanti Pak. Artinya apa Pak? Kalau kita berbuat salah, langsung kembali. Salah kembali lagi, salah kembali lagi, sampai kita meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa dari Nabi itu, mudah-mudahan dia termasuk orang yang husnul khotimah. Ini yang pertama Bapak Ibu, upaya memperbaiki diri seorang muslim, ternyata kita harus kembali. Habis ngomong kotor, langsung astagfirullah. Melihat pemandangan yang tidak baik, astagfirullahaladzim. Jangan nunggu di lama-lama Bapak Ibu. Maka dosa akan melekat terus. Hati yang kotor siapa yang tahu? Setiap dosa yang kita lakukan, ada titik hitam yang melekat dalam hati kita. Kalau kita sadari. Selama ini kita nggak sadar. Kalau hati kita sudah gelap, dengar azan, katanya itu panggilan orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Ada udah iqamah, nanti aja salatnya. Ada qiyamul lail, nanti saja. Itu menunjukkan hatinya sudah gelap. Maka hati yang bersih itu ketika mendengar seruan azan, ada suara tablik akbar, ada seruan-seruan majelis taklim, majelis zikir, selalu bergetar hatinya pengen ikut. Walaupun dalam keadaan sesibuk apapun,
rasa-rasanya pengen ikut. Inilah ciri-ciri orang yang selalu memperbaiki diri, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesalahannya. Yang kedua, orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri itu dengan upaya yang kedua itu, yaitu dia selalu berbuat baik. Jadi gak cukup cuman kembali habis itu tidak berbuat baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa dalilnya Ustaz? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Orang-orang ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu habis melakukan dosa, ibu berinfak, bapak bersedekah, insyaallah dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis bermaksiat, astagfirullahaladzim, dia menyesal, habis itu dia berbuat baik, saya harus sholat taubat. Habis bermaksiat, dia menyesal, dia berbuat baik terus menerus. Maka hadirin sidang sholat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dua upaya ini kita teruskan sebagai seorang mukmin yang selalu diberikan kesempatan sama Allah umur yang panjang, maka insyaallah kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan hati yang bersih. Maka di Quran surah Al-Qiyamah itu ditunjukkan ada orang-orang yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dan ada juga orang yang tidak pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nauzubillahi min dzalik. Rasa penyesalan yang sangat-sangat rugi dialami oleh orang penduduk surga nanti kalau dia tidak bisa melihat mukanya Allah atau wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka bersinar-sinar, muka berseri-seri, bahkan senang di surga. Kenapa? Dia melihat dan menatap Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, sebagaikan bulan purnama. Tidak ada penghalang sedikit pun. Maka itulah kenikmatan yang tidak terhingga ketika nanti kita di surga Bapak Ibu. Namun hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah, ayo, kesempatan yang sesingkat ini, yang kata tadi Pak Imam menjelaskan, mungkin ini adalah kesempatan terakhir kita diberikan Ramadan, jangan sampai kita lewatkan. Siapa yang berangan-angan dalam dirinya, Ustaz saya masih muda, sesungguhnya dia adalah orang yang tulal amal, panjang angan-angannya, dan dia termasuk saudara-saudaranya setan. Tetapi bagaimana Ustaz sebenarnya? Maka kita bayangkan, kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah anugerah, besok itu adalah misteri Bapak Ibu, yang tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita selesai dari surat tarawih ini, kita dipanggil oleh Allah. Amin. Misalnya kita dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kebalikannya, naudzubillah, udah gak sholat tarawih, minum-minuman, habis itu nongkrong tengah malam, besoknya dipanggil oleh Allah, naudzubillah, maka termasuk su'ul khotimah. Maka demikianlah yang bisa saya sampaikan dengan dua upaya memperbaiki diri seorang muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.